Pagi Bu Nanda. Oke, pagi ini ketemu lagi dengan Bu Nanda nggih. Bagaimana kabarnya nih semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya sehat nggih? Ya, kita harus bersyukur atas nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua dengan cara tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga asupan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Oke, kelas ini Ibu lihat sudah sangat bersih. Pasti regu piketnya hebat-hebat semua ini. Berjalan dengan lancar ini regu piketnya. Yang piket saya Bu tadi. Kemudian Bu, sama Pak Owi. Oh, hebat. Iya Pak Yakin. Oke Bu, Keren. itu yang cewek nggak mau piket Bu, padahal yang piket itu malah sama malah yang Intan. Oh iya, yang rajin-rajin malah cowok-cowok ya ini ya. Kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum kita berdoa, Ibu lihat dulu, cek dulu. Nah ini Mas Yapki sudah bagus. Hari ini sudah mau piket, tetapi Ibu lihat bajunya masih belum rapi, itu masih keluar. Ayo Mas Yapki dimasukkan terlebih dahulu bajunya. Sudah saya masukkan Bu, siap. Sudah Bu. Oke, jadi akuntansi itu seorang akuntan selain harus pintar, teliti, bersih, dan juga harus rapi penampilannya ya, sehingga enak untuk dipandang. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua kelasnya, Wifa, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai selesai. Terima kasih Wifa. Oke, terima kasih Wifa sudah dipimpin berdoa. Selanjutnya Ibu lakukan cek kehadiran kalian semua. Semoga berangkat semua. Yang pertama, Kusdani. Hadir Bu. Oke. Intan Nurul. Hadir Ibu. Bila semuanya hadir, pertahankan ya supaya tidak ketinggalan materi pelajaran untuk selalu hadir. Ibu akan menampilkan flipbook yang semalam juga sebetulnya sudah Ibu share ke grup WA kalian ya. Ibu sudah meng-share linknya di grup WA kalian. Nah, semoga sih sudah dibaca ya, kita bahas hari ini. Jadi hari ini materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan tentang penghapusan piutang tak tertagih. Namun sebelumnya cek dulu ini temuan minggu lalu. Apakah masih ingat materinya tentang masuk lagi ke materi piutang tak tertagih, maka harus hafal dulu atau mengetahui dulu, paham dulu tentang materi sebelumnya. Coba siapa ini yang masih ingat apa itu piutang? Ya, silahkan Mbak Niswa. Piutang itu tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli atas barang dagang yang dibeli secara kredit. Itu Bu Nanda yang saya ingat. Ya, betul, hebat. Mbak Niswah masih mengingatnya. Yang lain semoga juga masih mengingat ya. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Niswah tadi. Bu Nanda hanya mau menambahi bahwa piutang itu merupakan hak ya, hak atau klaim perusahaan dalam menerima sejumlah kas.
barang atau jasa di masa depan sebagai akibat dari kesepakatan di masa lalu. Nah, kesepakatannya itu bisa jadi berupa yang disebutkan Kak Niswa tadi, penjualan secara kredit. Selanjutnya untuk jenis-jenis piutang, coba yang masih ingat siapa ini? Oh, ini Mbak Vi angkat tangan. Ya Bu, sebentar ini Bu Nanda suaranya ada mendenging. Mungkin laptopnya itu output speakernya dimatikan saja. Jadi yang Bu Nanda mendengar kami berbicara mungkin dari satu saja gitu Bu, biar nggak ada nging gitu Bu. Iya, terima kasih. Ini sudah terima jelas. Kasih ya. Anggi. Dilanjut ada nggih? Iya Bu. Baik, untuk jenis-jenis piutang. Silahkan Yapki. Ya Bu, yang saya masih ingat itu piutang itu ada 3 macam Bu. Ada piutang usaha atau piutang dagang, kemudian piutang wesel, satunya piutang lain-lain Bu. Itu yang masih saya ingat Bu. Oke, betul Mas Yapki. Tentang jenis-jenis piutang, hebat sudah bisa menyebutkan 3. Nah, piutang lain-lain itu bisa saja ada banyak macamnya ya, nanti bisa kalian pelajari lagi. Terus kemudian ini kita akan melanjutkan ke pertemuan pada hari ini, yaitu ini kompetensi dasarnya, namun sebelumnya sepertinya ada beberapa yang sudah mulai ngantuk dan juga kurang semangat. Supaya kita semangat semua, Bu Nanda ada tepuk. Tepuknya nanti begini ya, tepuknya simpel aja. Itu untuk peregangan saja supaya kalian semangat dan juga tidak ngantuk. Dan supaya badannya itu bergerak. Jadi nanti kita akan tepuk semangat, caranya begini. Tepuk semangat. 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 Yes, gitu. Oke, kita coba tepuk semangat. Siap semuanya? Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Siap Bu. Oke, berdiri semua. Dan itu suaranya dengung-dengung Kali kan materi-materi terus ya. ya mesti Bu. Oh, Dani itu berisik kok. Halo, apakah sudah jelas? Bu, tadi Dani itu Ya Bu. berisik Dengar di Bu. belakang Ya Bu. Bu. Ayo mulai. Ayo mulai Bu. Oke, Semangat mulai Bu. semua, diri semua. Kita tepuk semangat ya supaya semangat semua. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk kembali. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu 3.3, menganalisis metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. 4.3, melakukan pencatatan metode langsung dan metode cadangan untuk piutang tak tertagih. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran project-based learning dan media pembelajaran berupa flipbook, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menunjukkan piutang tidak tertagih dengan baik dan benar. Yang kedua, menguraikan dan merumuskan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung dengan baik dan benar. Yang ketiga, menguraikan dan merumuskan pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung dengan baik dan benar.
Yang keempat, mengidentifikasi dan memberikan metode penghapusan piutang tidak tertagih dengan baik dan benar. Yang kelima, melaksanakan dan mengerjakan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Nomor 6, melaksanakan dan mengerjakan pencatatan penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Oke. Ibu akan memberikan penjelasan materi singkat terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berdiskusi. Jadi piutang tak tertagih ini pengertiannya adalah hutang pihak lain kepada seseorang atau perusahaan atas transaksi suatu bisnis, tetapi piutang tersebut tidak bisa dikembalikan kreditur meskipun telah diupayakan tindakan penagihan. Ya. Oke, jadi piutang itu tidak selamanya bisa ditagih ya. Nah, secara secara kenyataan ternyata ada beberapa piutang yang tidak dapat ditagih karena adanya suatu hal. Lalu gimana dong Bu? Itu kalau piutangnya tidak tertagih berarti kita rugi dong. Ya, memang secara administrasi penurunan aset atau kerugian karena adanya aset yang tidak dapat ditagih, yaitu piutang itu sendiri. Tetapi sebagai makhluk Tuhan, apabila kita menerapkan ilmu ikhlas ya atas piutang yang tidak dapat ditagih itu, maka insya Allah Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikannya dengan dengan kebaikan ataupun dengan sesuatu hal yang tentunya berlipat ganda. Tapi kita syaratnya harus sabar dan juga ikhlas. Jadi akuntansi atau ilmu yang ada di akuntansi itu bisa dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya nak ya. Nah ini kok bisa Bu piutang itu tidak tertagih? Ternyata ada faktor penyebabnya. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal bersumber dari dalam perusahaan. Ada 3. Yang pertama, lemahnya kebijakan perusahaan terkait dengan aturan pengelolaan piutang perusahaan. Yang kedua, kurangnya analisis sebelum memberikan piutang kepada klien. 3, kurangnya kontrol perusahaan dalam melakukan penagihan piutang. Kemudian pada faktor eksternalnya ini bersumber dari luar perusahaan. Nah, ini bisa dari krediturnya. Mohon maaf, dari debitur. Yang pertama, terjadi kebangkrutan pada usaha debitur. Mohon maaf, ini Bu Nanda tipu. Harusnya kebangkrutan ya atau pilot, bukan keberangkutan itu. Jadi apabila debitur mengalami bangkrut ataupun pilot, tentu kan sudah tidak mempunyai harta benda lagi ya. Nah, sehingga untuk membayar utangnya atau kalau di kita berarti menyebutnya piutang itu tidak bisa karena sudah tidak mempunyai harta benda lagi. Kemudian yang kedua, watak buruk debitur yang mangkir dari kewajiban membayar utang. Karena namanya juga manusia, terkadang ada watak buruk. Nah, ini tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga itu munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur seperti meninggal dunia, terkena bencana alam, dan lain-lain. Nah, kalau orang meninggal dunia kan sudah tidak bisa membayar ya, sudah tidak bisa membayar. Jadi
kita juga harus mengikhlaskan begitu. Nah, mengikhlaskannya di akuntansi itu harus dicatat. Dicatatnya sebagai piutang tak tertagih. Kemudian untuk metode penghapusan piutang tak tertagih ini ada dua metode. Dua cara dalam menghapus piutang tak tertagih. Oke, yang pertama yaitu metode langsung. Yang kedua metode cadangan atau penyisihan. Baik. Untuk yang pertama, metode penghapusan langsung, ini kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat sebagai beban pada periode terjadinya penghapusan piutang. Memungkinkan adanya beban penghapusan piutang yang tidak relevan dengan periode terjadinya piutang. Dan pencatatannya beban piutang tak tertagih di debit dan piutang dagang di kredit setiap terjadi transaksi penghapusan. Ini Bu Nanda ada ilustrasi transaksi piutang tak tertagih untuk metode penghapusan langsung. Coba Ibu minta tolong Mas Dani dibacakan, Mas, tolong Mas. Oke, Ibu, yang bagian mana Ibu? Ilustrasi transaksi piutang tak tertagih, Ibu. Yang bagian soalnya, ya. Oke. Tanggal 10 Februari 2019, PD Sarina menghapuskan piutang toko murni sebesar 1.150.000 karena yang bersangkutan jatuh bangkrut, Ibu. Lalu jumlahnya 2019 Februari 2019 tanggal 10 beban piutangnya tak tertagih. Burung. 1.150.000 dan piutang dagangnya 1.150.000. Sudah itu. Maaf Ibu. Oke, terima kasih Mas Dani. Nah, jelas ya di sini penjurnalannya atau pencatatannya beban piutang tak tertagihnya di debit dan piutang dagangnya di kredit. Jadi untuk metode penghapusan langsung namanya juga langsung ya. Langsung piutangnya di kredit atau dikurangi. Oke, selanjutnya ini. Jika tadi ilustrasi transaksi penghapusan piutang, nah sekarang ilustrasi transaksi mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan. Jadi kadang-kadang itu begini, Nak. Ketika piutang itu sudah dihapus, tiba-tiba si debiturnya yang piutangnya sudah dihapus itu datang, menyatakan bahwa ia sanggup membayar. Mungkin karena sadar diri ya, bahwa bagaimanapun utang itu harus dibayar. Karena pertanggungjawabannya juga sampai di akhirat nanti. Nah, ini di sini ada tersaji ilustrasi transaksi mencatat kembali piutang yang telah dihapuskan. Masih menggunakan metode penghapusan langsung. Nah, ini Ibu bacakan saja untuk yang kedua. Misalnya pada tanggal 15 April 2019, toko murni datang dan menyatakan kesanggupan untuk melunasi utangnya. Maka jurnalnya itu kebalikan dari jurnal yang tadi. Piutang dagangnya didebitkan kembali sejumlah nominalnya, kemudian kreditnya yaitu beban piutang tak tertagih sebesar nominalnya. Nah, jadi tinggal dibalik saja. Ya. Ini beban, kemudian kalau untuk metode cadangan, ini maka debitnya cadangan kerugian piutang. Nah, kreditnya yaitu piutang dagang. Nominalnya 750.000 sesuai dengan yang ada di soal. Itu untuk ilustrasi penghapusan piutang tak tertagih metode cadangan atau penyisihan. Oke. Nah, selanjutnya penentuan jumlah taksiran kerugian piutang metode cadangan atau penyisihan ini dapat dihitung dari 3. Yang pertama berdasarkan jumlah penjualan atau menggunakan pendekatan laba atau rugi. Yang kedua berdasarkan saldo piutang. Ini menggunakan pendekatan neraca seperti yang tadi kita perhitungkan yang dicontoh tadi. Kemudian yang ketiga berdasarkan analisis usia piutang. Nah, untuk 3 materi ini nanti kalian pelajari lagi di buku, modul, dan juga di flipbook yang semalam Bunda kirim linknya melalui WA.
dan akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Sus, coba siapa ya yang mau membacakan, yang bersedia membacakan? Minta tolong Mbak Novita, dibacakan Mbak Novita. Kelihatan tidak ya di laptop kalian untuk contoh kasus ini? Ya, baik. Saya bacakan ya Bu, contoh kasus. Batavia Air menyewa pesawat Airbus dari International Lease Finance Corporation (ILFC) untuk angkutan haji. Namun, Batavia Air kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti tender yang dilakukan pemerintah. Gugatan yang diajukan ILFC bersifat 4,68 juta yang jatuh tempo pada 13 Desember 2012 karena Batavia Air tidak melakukan pembayaran, maka ILFC mengajukan somasi atau peringatan. Namun karena maskapai itu tetap tidak bisa membayar utangnya, maka ILFC mengajukan gugatan pilot kepada Batavia Air di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pesawat yang sudah disewa pun menganggur dan tidak dapat dioperasikan untuk menutup utang sesuai aturan normatif. Pengadilan menjatuhkan putusan pilot. Ada beberapa pertimbangan pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan itu adalah adanya bukti utang, tidak adanya pembayaran utang, serta adanya kreditur lain. Sudah, Bu Nanda? Oke, terima kasih Mbak Novita. Nah, sudah dibaca semua ya, tadi juga sudah dibacakan oleh Novita. Selanjutnya, dari bacaan ini tentu akan muncul berbagai macam pertanyaan. Jadi, kita posisikan diri kita menjadi ILFC-nya, jangan sebagai Batavia Air-nya, karena ini ada kaitannya, kasus ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu penghapusan piutang. Coba, siapa yang bisa merumuskan pertanyaan dari contoh kasus bacaan yang sudah dibacakan oleh Novita tadi? Yuk, yang aktif. Oke, Mala, silahkan Mala. Oke, Bu. Ini tuh nggih Bu merumuskan pertanyaan nggih, Bu. Ya, betul sekali dari bacaan tadi. Oke, saya akan bertanya seperti ini, Bu. Apa yang akan dilakukan oleh International Lease Finance Corporate atau ILFC sehubungan piutang atas nama Batavia Air, Ibu? Jadi apa yang akan dilakukan oleh International Lease Finance Corporation? Terima kasih. Oke, sama-sama Mala. Oke, apa yang akan dilakukan oleh IFC ya berkaitan dengan kasus Batavia Air ini? Mengingat Batavia Air-nya kan sudah pilot ya. Siapa itu tadi? Mbak Ufi. Ya, silahkan Mbak Ufi. Ya Bu, ini saya boleh menjawab nggak Bu ya? Tadi pertanyaannya Mala, saya boleh jawab nggak? Boleh sekali, silahkan. Oh ya, gini teman-teman. Jadi karena kasusnya tadi Batavia Air-nya pilot, maka kalau kita ya sebagai yang di ILFC-nya, kita akan menghapus piutang atas Batavia Air itu, Bu. Benar nggak ya? Karena kan sudah tidak bisa membayar, percuma juga kita nagih, nanti kecapean saja nagih, capek nagih tok. Iya, betul sekali Mbak Ufi.
Beri tepuk tangan untuk Mbak Mala dan Mbak Ufi yang sudah hebat membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, mungkin satu lagi. Siapa yang mau membuat pertanyaan atas kasus ini? Oke, Dani, silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Dari bacaan yang sudah dipaparkan, ini Bu mau bertanya, apa faktor penyebab ILFC tidak dapat menagih kembali piutangnya atas Batavia Air sehingga harus dihapus? Penyebabnya sehingga harus dihapus ini apa? Coba Ibu silahkan, persilahkan siapa yang mau menjawab. Saya Bu, Ya, izin Mega. menjawab Silahkan Mbak Mega. pertanyaannya Denny ya Bu. Termasuknya itu faktor eksternal Bu, karena Batavia Air mengalami kebangkrutan. Itu Bu jawaban dari pertanyaannya Denny tadi. Iya, betul sekali Mbak Mega. Alhamdulillah, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Mega dan juga Mas Dani yang sudah membuat pertanyaan serta menjawab pertanyaan dari kasus bacaan. Artinya, tadi yang Ibu sampaikan di materi, kalian semua memperhatikan. Terbukti dengan kalian bisa membuat pertanyaan serta menjawab dari pertanyaan yang muncul. Baik, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok ya, kita diskusi aja ya. Kita diskusi, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu tentukan. Kelompok yang pertama yaitu Pusdani, Intan Nurul, Yapki Mubarak, Nur Malaika sama Mega Lestari. Kelompok yang kedua yaitu Monita Sari, Niswah Lutfiani, Novita Elisia, Lutfiatul Latifah, Weva Ardika, dan Sakawi. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nah, Ibu tadi juga sudah mengirimkan. Jadi tadi pagi itu yang Ibu kirim di grup ya, kalian itu merupakan LKPD. Kalian tidak usah bingung. Itu LKPD yang harus kita diskusikan pada pertemuan hari ini. Silakan dibuka link yang ada di maksudnya file yang ada di grup WA yang Ibu kirimkan tadi pagi. Dibuka dan didiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Yang aktif ya semuanya dalam berdiskusi karena Ibu akan melakukan penilaian juga terkait dengan keaktifan kalian berdiskusi kelompok. Silakan Ibu berikan waktu 1 jam cukup nggak ya? Gimana? Kalau 1 jam kalian mengerjakan itu cukup nggak ya? Cukup Bu. Cukup Bu. Cukup, Anda. Oke, berarti 1 jam aja. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Untuk kelompok 1, gimana? Adakah kesulitan? Tidak Ibu, masih proses Bu. Oke, Nanda sambil menilai kalian ya. Untuk kelompok 2, bagaimana, ada yang ingin ditanyakan atau ada kesulitan? Novita, Ovi, Weva, ada kesulitan tidak? Untuk Tidak ada, Bu Nanda.
ngambil. Ini masih proses Pelajaran pengerjaan saja dulu ya. ya Bu Nanda. Oke, sambil Ibu nilai. Baik, waktunya sudah cukup. Karena sudah 1 jam kita melakukan diskusi. Kalian melakukan diskusi kelompok. Sekarang berarti saatnya maju presentasi. Maju presentasi kelompok. Nah, saya Bu Nanda hentikan berbagi terlebih dahulu ya. Oke. Kelompok 1 apakah sudah siap maju? Kelompoknya Dani, Intan, Owi. Siap, Apakah Ibu. sudah siap maju? Oke, siapa ini yang mau mewakili? Siap. Siap, Owi, Ibu. Bu. Oke. Pak Owi, Bu. Mas Owi ya yang mewakili. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1. Anggotanya adalah saya sendiri, Muhammad Sakowi. Kemudian ada di samping saya Gus Dani, dan di samping saya yang paling cantik Intan. Ya, ini saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari LKPD yang disajikan Ibu Nanda terkait dengan soal yang pertama, tanggal 5 Agustus, tanggal 5 Agustus 2020, PD Makmur dinyatakan pilot sehingga PD Sinar Terang menghapus piutang atas nama PD Makmur sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di tanggal 12 September 2020, PD Makmur datang dan menyatakan kesanggupan untuk membayar utangnya kepada PD Sinar Terang. Dan tanggal 20 September 2020, PD Sinar Terang menerima pelunasan piutang atas nama PD Makmur sebesar 3 juta. Dari data transaksi di atas, buatlah pencatatan jurnal oleh PD Sinar Terang bila penghapusan piutang dengan metode langsung. Jurnal pencatatan PD Sinar Terang di tahun 2020 tanggal 5 Agustus, itu tanggal 5 itu beban piutang tak tertagih pada piutang dagang masing-masing 3 juta rupiah. Kemudian di tanggal 12 saat PD Makmur datang dan menyatakan kesanggupan untuk membayar pajak utangnya pada PD Sinar Terang, di jurnal terkait dengan piutang dagang pada beban piutang tak tertagih masing-masing 3 juta. Kemudian lanjut di tanggal 20 September, PD Sinar Terang menerima pelunasan piutang atas nama PD Makmur sebesar 3 juta rupiah. Jadi tanggal 20 September jurnalnya adalah kas pada piutang dagang 3 juta rupiah masing-masing. Begitu Ibu Nanda dan teman-teman dari kelompok 1, ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak saya kembalikan ke Bu Nanda, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah sangat bagus ya, sudah betul juga yang disampaikan oleh Owi untuk penyelesaian kasusnya. Nah, dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi dapat kita simpulkan bahwa metode pencatatan piutang tak tertagih ada 2, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Nah, keduanya jelas terlihat perbedaannya. Jika metode langsung itu berarti langsung dihapus piutangnya,
ketika mencatat penghapusan, piutangnya langsung dikreditkan, tetapi untuk metode cadangan yang dikreditkan adalah cadangan kerugian piutang yang dihitung dengan tarif yang ada 3 tadi ya, yang sudah Ibu jelaskan di materi itu tadi di flipbook. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran, Ibu ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan hari ini juga, dikirimkan maksimal nanti malam jam 19 melalui Google Form. Linknya sudah Ibu kirim melalui grup WA. Dikerjakan semua itu untuk evaluasi kalian ya terhadap materi piutang tak tertagih ini. Dan sebelum Ibu akhiri, apakah kalian sudah paham semua tentang materinya tadi? Sudah ya, Ibu. Oke, alhamdulillah. Silahkan, coba siapa yang mau memberikan penguatan atau refleksi tentang materi yang sudah dipelajari tadi, kesimpulannya. Oke, Mbak Ufi, silahkan. Kesimpulannya tadi ya Bu, tapi maaf ya Bu kalau nanti salah ya Bu. Ya, ini teman-teman nanti bisa menambahkan. Oke. Kalau menurut saya tadi yang kita pelajari adalah piutang tidak tertagih. Nah, piutang tidak tertagih itu adalah hutang pihak lain kepada seseorang, tapi tidak bisa dikembalikan karena pihak yang bersangkutan itu telah bangkrut ya Bu tadi ya. Jadi nggak bisa mengembalikan walaupun sudah ada penagihan. Jadi kalau seperti itu maka itu dinamakan piutang tidak tertagih dan kita bisa menghapusnya. Oke, terima kasih Mbak Ufi. Baik, Ibu ada sedikit nasihat untuk kalian bahwa seorang akuntan itu harus memiliki etos kerja yang tinggi dan juga hati yang ikhlas agar kehidupan menjadi balance. Yang balance tidak hanya laporannya ya, tetapi kehidupan kita juga harus balance antara tingkah laku dan juga hati, antara dunia dan juga akhirat, semuanya harus balance. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Di pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan membahas materi ini untuk metode penghapusan piutang, metode cadangan. Akan kita bahas lebih lanjut dan lebih dalam. Ada pertanyaan atau tidak sebelum Ibu akhiri? Oke, jika tidak ada, silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Kita akhiri doa siap penutup. Bu. Ya Bu, siap Bu. Oke, untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, itu yang dapat Bu Nanda sampaikan. Jangan lupa belajar dan hati-hati pulangnya. Sekian dari Bu Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.